Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tadi Bapak Ibu sudah melakukan review atas materi sebelumnya, kemudian juga sudah peregangan, sudah juga berdoa. Pun demikian saya berharap Bapak Ibu sekalian pagi ini dalam keadaan sehat dan gembira mengikuti acara pelatihan navigasi pasien kanker. Bapak Ibu semuanya sehat pagi ini ya? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Sudah nyiapin kopi atau teh? Tadi sudah disampaikan tadi sama Pak Letator untuk nyiapin teh dan kopi. Sudah ya? Sudah. Sudah, Ya, Sudah, Pak. Pak. Alhamdulillah. Saya tertarik sekali dengan yang disampaikan tadi teman-teman, Ibu Santi dan teman-teman tadi yang sudah mereview materi sebelumnya ya. Rupanya Alhamdulillah pelatihan kita berhasil dengan baik, jadi teman-teman bisa mereview materi dengan sangat jelas. Bagi saya sangat menguasai persoalannya. Nah, sekarang pada sesi saya ditugasi oleh manajemen ini untuk menyampaikan pengenalan komunikasi organisasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anjari, saya bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais. Ya sudah 5 tahun saya di Darmais ini, setelah sebelumnya mungkin lebih banyak saya di Kementerian Kesehatan. Jadi sebenarnya saya belajar dengan Bapak Ibu sekalian di Rumah Sakit Kanker Darmais dan juga Bapak Ibu Rumah Sakit Kementerian Kesehatan dan teman-teman sekalian. Kalau melihat profil yang ada, rata-rata perawat ya. Jadi secara substansi medis, substansi asuhan keperawatan, kesehatannya sudah sangat menguasai tentu saja. Nah, materi pengenalan komunikasi organisasi yang pagi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini bagian dari buku atau materi yang bersumber dari buku pelatihan NAPAK 2025. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mempelajari dengan tuntas, dengan eh, dalam, tentu ini bukan hal yang baru. Namun demikian, nanti kita dalam proses diskusi yang cukup panjang, ini lebih dari 2 jam, kita bisa mengelaborasi terutama bagaimana soal komunikasinya gitu ya. Soal komunikasinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya yakin waktu Bapak Ibu sangat berharga sekali. Bapak Ibu sangat memahami bahwa energi yang dialokasikan untuk pagi ini kita ingin belajar lebih banyak soal bagaimana soal komunikasi organisasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau memulainya begini. Orang banyak bilang bahwa ketika menghadapi satu masalah itu kadang menyebutnya ini hanya masalah komunikasi saja kok. Jadi sebenarnya seolah-olah komunikasi itu hal yang sepele. Seolah-olah komunikasi itu bukan big something gitu. Bukan sesuatu yang besar. Nah, kadang sering saya bertanya juga, sebenarnya kalau boleh ini, saya mengatakannya agak agak ekstrim gitu. Senjata terbesar yang mempunyai daya rusak di dunia ini apa? Jadi senjata pemusnah massal yang sangat merusak di dunia ini apa sebenarnya? Kebanyakan dari kita itu berpikir bom atom. Kebanyakan dari kita, dan pikiran saya juga mengatakan begitu. Namun sebenarnya kita lupa berpikir bahwa bom atom itu sebatas barat. Ada orang di dalamnya. Ada sesuatu yang membuat bom itu diledakkan. Yaitu adalah satu perintah meledakkan bom itu. Ya. Perintah itulah kata-kata. Itulah proses komunikasi. Jadi
Sebenarnya bom itu tidak berbahaya jika tidak ada perintah untuk meledakkan, gitu ya. Nah, sehingga saya ingin menyadarkan teman-teman sekalian, yang namanya komunikasi itu sangat powerful sebenarnya. Itu senjata yang luar biasa, punya dampak. Kalau dipakai dengan cara baik, dia punya dampak yang besar untuk mengubah sesuatu. Tetapi kalau kemudian kata-kata itu digunakan dengan tidak tepat, maka mempunyai daya rusak yang luar biasa. Saya mau cerita sedikit misalnya kondisi yang belum lama terjadi di Indonesia. Ini supaya kita lebih relevan. Belum lama kemarin kita itu ngadepin situasi demo di mana-mana, ada kerusuhan, ada kerusakan. Nah, ini sebenarnya dipicu oleh sesuatu yang mungkin ada yang tidak tepat sebenarnya. Mengapa sedemikian masyarakat atau kelompok orang itu sedemikian marah dengan melampiaskan tindakan yang anarkis? Kita terpikir nggak bahwa sebenarnya itu didorong oleh sikap perilaku oknum-oknum tertentu yang kadang mempertontonkan gitu, yang mengatakan sesuatu dengan bahasa yang tidak tepat. Ada oknum pejabat yang kemudian mengatakan hal yang menyentuh sisi emosional, berperilaku sesuatu yang dianggap tidak pantas sehingga masyarakat tergerak untuk itu, untuk melakukan sesuatu ketika dipantik itu. Nah, ucapan, tindakan yang dilakukan oleh orang yang barangkali punya influensi yang sangat besar dan itu sampai kepada menyentuh sisi kita, rasa, sisi kepantasan, sisi hati seseorang, maka itu berdampak besar sebenarnya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa sebenarnya urusan komunikasi itu tidak saja remeh, tetapi sebetulnya sangat penting. Komunikasi itu hal esensi, darah dari satu organisasi itu di komunikasi. Sekarang saya mau masuk pada level yang kita diskusikan soal navigasi pasien kanker. Bapak Ibu punya kemampuan yang luar biasa soal ilmu asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan. Bapak Ibu punya kompetensi dalam hal klinis, penyakit kanker, mulai dari diagnosis, tindakannya, terapinya, rehabilitasinya. Bapak Ibu sangat memahami itu. Namun berikutnya adalah tantangannya, bagaimana kemudian itu bisa tersampaikan dengan baik kepada pasien dan keluarganya. Bagaimana informasi itu difahami dengan benar-benar dimengerti oleh pasiennya. Diterima dengan lapang, diterima dengan full, gitu. Tidak setengah-tengah. Gitu. Diterima dengan legowo semuanya. Bagaimana seluruh penjelasan kita, seluruh keterangan kita, seluruh informasi yang diberikan langkah demi langkah, tindakan pasien, itu bisa diterima, bisa kemudian dilaksanakan persis seperti yang kita informasikan. Sudah ada inform consent, penjelasan detail soal bagaimana penyakitnya, tindakan yang akan dilakukan, langkah-langkahnya, penjadwalannya, biayanya, semua udah dijelasin. Terus gimana memastikan bahwa seluruh informasi itu dilaksanakan setiap tahapannya oleh pasien kita. Itulah proses komunikasi sebenarnya.
Orang mengatakan komunikasi itu bicara, berkata-kata, ngomong, kirim pesan lewat WhatsApp, lewat email. Tapi sebetulnya teman-teman sekalian, itu belum tentu masuk kategori komunikasi. Itu baru berkata-kata. Berbicara, berkata-kata, kirim pesan lewat WhatsApp itu belum kategorinya komunikasi. Gitu. Nah, makanya terjadi ketika kita sudah bicara, sudah dijelasin, sering nggak bilang gitu, pasiennya sudah dijelasin kok, kenapa masih komplain ya? Masih dia tidak datang tepat sesuai jadwal yang diberikan ya? Kenapa kemudian mereka masih bingung ya? Kenapa masih marah-marah ya? Itu sebenarnya proses komunikasi yang menurut terminologi yang tadi disampaikan oleh Bu Santi dan teman-teman, nggak efektif komunikasinya. Komunikasinya tidak efektif gitu. Nah, ini yang kita mau diskusikan. Pada materi kita hari ini sebenarnya memahami soal komunikasi efektif. Kita sering bicara soal komunikasi efektif itu sangat penting dalam program NAPAK ini. Komunikasi penting dalam pelayanan kesehatan. Namun sebenarnya tidak banyak orang yang mengerti betul sebenarnya komunikasi itu apa. Saya kasih contoh dulu kasusnya. Misalnya ketika ibu nanti jadi petugas napak yang bertugas di rumah sakitnya mengelola manajemen navigasi pasien kanker ini. Kasih contoh bahwa kemudian pasien ada datang masuk ke ruangan. Perumpamaannya, ibu sebagai petugas ketika pasien datang sibuk dengan kegiatan pasien, sibuk dengan kegiatan ibu sendiri. Masih membuka komputernya, masih mempelajari berkas-berkas dari pasien yang mungkin diterima, tanpa melihat pasien datang, tapi juga mengucapkan selamat pagi ibu, selamat silakan duduk. Terus pasiennya pun duduk, kita masih posisinya pandangan arah matanya kepada komputernya, masih sibuk dengan komputernya, dan kita masih diam. Posisinya seperti itu anggaplah sederhananya. Kemudian ada posisi yang lain, ibu yang satunya, petugas di lain waktu misalnya, dia melihat ke arah pintu pasien datang, kemudian tersenyum, menerima dengan berdiri, dan mempersilahkan duduk, menyapa, selamat pagi ibu, silahkan duduk, buat kondisinya nyaman. Kemudian setelah duduk, mempersilahkan dengan baik, baru kemudian mungkin menyalami. Dua kondisi yang berbeda, dua petugas napak ini misalnya. Kira-kira kalau kita sebagai pasien atau kemudian keluarganya, lebih nyaman mana Bu, Bapak semuanya? Yang kedua, Pak. Yang kedua, Yang kedua, Pak. betul, betul. Yang kedua, karena di sana ada satu, kita belum menjelaskan apa-apa. Kita belum memberikan informasi arahan apa-apa. Tapi pasien atau kita sebagai pasien datang itu dengan, wah, ibu ini sangat welcome kepada saya. Rasanya sudah masuk ke hati bahwa, oh saya diterima nih. Saya akan mendapatkan sesuatu yang membuat saya nyaman. Padahal kita belum ngomong apa-apa. Beda dengan yang satunya tadi yang di awal. Sudah nggak welcome, nggak bahasa ramah itu terlalu ini ya. Kayak kita ini merasa nggak diterima gitu loh. Kayak kita diabaikan. Kayak kita itu nggak dianggap penting gitu loh. Nah ini yang saya maksudkan Bapak Ibu sekalian. Komunikasi itu bukan sekadar kata-kata gitu. Bukan muatan pesan yang mau disampaikan gitu. Tetapi penerimaan kita. Eh, kalau dalam teori itu sering saya mengatakan communication itu say without saying gitu. Anda itu mengatakan tapi tanpa perlu dikata-katakan. Caranya apa?
gestur awal gitu. Nah, ini saya ingin ingin ngasih gambaran awal soal bagaimana komunikasi dijalankan. Nah, ini sebagai intro awal supaya kita memahami, menyadari betul bahwa komunikasi itu hal yang sangat penting. Untuk kasus yang pasien pertama tadi yang diterima dengan seadanya, dan kemudian pasien yang kedua yang diterima dengan sangat baik, dengan gestur bahasa tubuh, sapaan ramah, itu berbeda hasilnya Bapak Ibu. Yang kedua, pasiennya akan mengungkapkan dengan lepas, dengan apa adanya, lega. Apa yang memang perlu disampaikan, disampaikan. Nah, ini penting sekali. Untuk kemudian kita sebagai petugas napak jadi memahami apa hambatannya. Gitu ya. Apa persoalan yang dihadapi ini sehingga kita sebagai fungsi navigator pasien kanker ini menjadi mengerti solusi apa yang ditawarkan. Maka sebenarnya komunikasi itu dalam berbagai kesempatan memang tujuan komunikasi itu yang nomor satu adalah memberi pemahaman. Jadi goalnya komunikasi itu sampai orang memberi pemahaman. Yang kedua adalah orang itu terinfluensi, terpengaruh, menjalankan apa yang jadi arahan. Yang ketiga, dampak dari komunikasi itu jika kemudian dia mau menyebarkan kepada orang lain apa yang dia pahami gitu. Jadi bukan sekedar menyampaikan pesan kita itu sampai dari komunikator kita kepada komunikan, kepada yang menerima itu. Oke, itu sebagai awalan, moga-moga bisa sedikit memantik diskusi kita nanti gitu ya. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam buku pelatihan navigasi pasien kanker itu di pengenalan komunikasi organisasi ini ada 3 poin yang nanti kita bahas. Yang pertama adalah keterampilan komunikasi organisasi. Ya, ini kita bicara secara umum, konseptual, apa itu komunikasi organisasi. Yang kemudian yang kedua, manajemen alur informasi. Ini soal bagaimana informasi dipertukarkan dari satu orang ke orang lain, dari satu unit ke unit lain, dan sistemnya seperti apa. Yang ketiga adalah mengenali hambatan dan bagaimana mengatasi. Nah, poin 3 ini mungkin akan jadi esensi yang paling paling penting dalam komunikasi organisasi kita, karena ini sifatnya praktis. Sementara yang 1 dan 2 nanti sifatnya konseptual, teori, dan ini menjadi penting karena ini jadi landasan berpikir. Ini mengubah mindset kita. Ini memahami konsep soal komunikasi, gitu ya. Oke, kita masuk ke yang pertama, keterampilan komunikasi organisasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya lupa siapa yang menyampaikan, saya mendengarkan dengan cermat tadi pentingnya komunikasi efektif dan empati. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau menyampaikan nggak? Mas, ini kita bisa interaksi kan ya, saya nggak harus nunggu sampai tanya jawab kan ya, Mas? Nah, Bapak Ibu, ada yang bisa menyampaikan nggak? Apa yang disebut komunikasi efektif? Saya ingin tahu dong. Nggak usah, nggak usah dengan teori, tidak usah dengan konsep menurut siapa gitu. Tapi yang kita pahami secara bahasa sederhana aja. Komunikasi efektif itu apa? Bapak Ibu, Komunikasi ada dua yang mau? arah, Pak. Siapa? Silakan. Komuni- Eh, Komunikasi dua arah. Komunikasi 2 arah dengan Ibu siapa nih? Yuli, Pak. Bu Yuli, Rumah Sakit Medistra. Oh, di Jalan Gatot Subroto ya. Iya, benar. Oke, komunikasi 2 arah, betul. Ada yang teman-teman mau memberikan lagi pendapat lain? Komunikasi 2 arah dari Bu Julia. Ayo, Izin Pak, yuk silakan. Siapa lagi? Nurdiana Pak. Bu Nurdiana dari RSPI. Melengkapi jawaban Bu Yuli ya Pak, komunikasi 2 arah yang si penerima pesan dapat menerima informasi yang diberikan dari si penerima pesan. Oke, Bu Nurdiana melengkapi dari Bu Juli. Jadi 2 arah, kemudian si komunikan bisa menerima, si penerima pesan bisa menerima. Sampai di situ?
mengerti dan memahami. Mengerti dan memahami. Oke, sampai mengerti. Oke, lanjut ini. Oke, benar. Ada lagi? Saya pengen tantang nih. Sayangnya nggak ada Tambahannya, hadiah Pak. coklat sih. Ada lagi, Pak. Sopo. Fitri, Pak. Fitri. Ya, tadi benar juga sih, Pak, nambahin dari Mbak Yuli. Selain dari komunikasi dua arah, di sini saya menambahkan itu kan komunikasi dengan bisa dengan orang lain, terutama pasien. Ya, komunikasi kita sampaikan dengan bahasa yang mudah dicerna oleh pasien, sehingga pasien lega dan Lega. menyampaikan masalah kepada kita itu tidak ditutup-tutupi gitu, Pak. Oke, ini Ya, dampaknya, ya apa namanya, itu caranya gitu ya. Oke, matur nuwun Bu Fitri. Oke, udah 3 orang. Teman-teman sekalian, semuanya benar, semuanya benar. Ini, saya mau mengulang dari kalimat Bu Julia, Bu Nurdiana, dan Bu Fitri tadi begini. Teman-teman sekalian yang disebut komunikasi efektif, itu saya menggunakan konsepnya Harold Laswell. Kalau teman-teman nanti sempat baca ya. Jadi siapa menyampaikan apa kepada siapa? Gimana ya? Siapa menyampaikan apa kepada siapa? Menggunakan media apa? Dan terakhir yang kadang lupa, itu dampaknya bagaimana? Secara sederhananya gini, kalau saya sebagai komunikator menyampaikan kepada Bu Julia, Bu, ini loh yang disebut komunikasi efektif itu adalah menjadi fondasi utama manajemen organisasi. Itu proses kita menyampaikan pesan menggunakan Zoom ini kepada Bu Julia. Itu bagian dari komunikasi. Terus kemudian Bu Julia bilang, iya Pak, saya sudah mendengar apa yang Bapak sampaikan dengan jelas. Dan saya bisa mengulangi bahwa komunikasi efektif itu fondasi utama organisasi. Misalnya Bu Julia begitu. Itu komunikasi udah 2 arah tuh. Pertanyaannya sudah efektif belum? Ayo, ada yang jawab, udah efektif tuh gitu. Kita belum bisa menyebut itu Belum, efektif. karena masih merespon doang ya, Pak. Oke, masih merespon. Timbal baliknya udah. Kan udah tuh nih. Tinggal Terus Ada balik. dampak ya, Pak. Ibu Zulia juga mengatakan, oke Pak, saya sudah mendengarkan. Gitu. Dan sudah mengerti bahwa fondasi utama dalam manajemen organisasi itu komunikasi efektif itu fondasi utama organisasi. Udah Bu Julia udah ngomong itu. Udah efektif belum? Belum ada dampaknya, Pak. Belum ada dampaknya. Betul. Dampaknya itu adalah ketika Bu Julia dan teman-teman sekalian ini memang mampu mempraktekkan the real world gitu, di dunia nyatanya bahwa dia menjalankannya. Jadi kalau bahasanya Napak nanti ketika ibu menjelaskan ke pasiennya nih, langkahnya ibu ini ibu nanti akan rencana pengobatannya sekian hari, anggaplah gitu ya atau 1 hari ini ibu datang ke poli, ketemu dokter Alfa gitu, dokter Alfa jam 8 atau anggaplah jam 10 di lantai 1 di ruang 05. Itu proses komunikasinya ibu baru 2/3-nya. Kalau kemudian pasiennya itu datang ke benar dan dia memahami, oke paham, dan dia bisa sampai pulang karena dia sudah bisa ketemu dokter Alfa di lantai 105 menjalankan dengan baik proses itu tanpa komplain, itu baru kita efektif. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, komunikasi efektif itu bukan sebatas mentransfer pesan dari komunikan kepada komunikator, tetapi orang itu memang bisa memahaminya dan punya hasil output yang clear sesuai tujuan kita di awal. Tujuan kita membuat Napak ini kan setiap pasien itu memahami journey-nya, dia langkah tiap langkah, apa yang mesti dikerjakan, penyakitnya,
hambatannya terselesaikan kan tujuannya. Kalau itu masih belum ada hasil sampai seperti itu, berarti kita belum efektif. Pak, gimana caranya tahu bahwa itu nggak efektif? Pertama, pasien itu komplain nggak? Itu paling indikator mudah. Kalau pasiennya komplain dijalankan ke komplain, atau dia menulis pesan di Google Review, dia komplain di IG, atau dia langsung marah-marah, berarti ada yang kurang efektif. Nggak apa-apa. Itu proses pembelajaran kita, bahwa ada yang belum efektif kita jalankan. Dampaknya sampai besar sebenarnya. Target pengobatannya jadi mungkin nggak tercapai. Makanya ada sudah dijadwalkan kemo siklus 3 kali atau 5 kali, saya nggak ngerti lah pengobatannya. Tapi kemudian pasiennya melakukan kemo 3 kali nggak sesuai jadwal. Atau dari 3 cuma 2, itu proses nggak efektifnya komunikasi kita. Mungkin bukan hanya kita. Karena komunikasi ini sebuah sistem, nggak orang per orang. Tapi setiap informasi yang kita berikan itu menjadi satu sistem. Gitu ya. Jadi secara teori, sebenarnya agak berbeda antara komunikasi efektif dengan komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini cara pendekatannya adalah pendekatan organisasi. Gitu ya. Ya secara teori ini sebuah pertukaran informasi antar individu dalam institusi kesehatan atau di rumah sakit kita gitu. Dengan pola komunikasi yang jelas, efisien, dan memastikan koordinasi antar tim. Ini teorinya. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita di unit napak nanti misalnya berkomunikasi dengan tim dirkam medis, di sistem informasi, di bidang pelayanan medis, di bagian komplain, di bagian keperawatan, perawat inap, perawat jalan gitu. Ini sebuah komunikasi organisasi yang mestinya juga efektif. Maka penting sebuah sistem. Nah, kata kuncinya di slide ini adalah kita menyadari betul bagaimana yang disebut komunikasi organisasi atau komunikasi personal itu menjadi efektif. Artinya komunikasi itu berdampak. Gitu ya. Jadi tidak sebatas mengerti. Karena mengerti itu sebatas tidak ada kebingungan, tidak ada isu pada satu pesan yang disampaikan. Tetapi belum tentu orang itu menjalankan. Kenapa belum tentu menjalankan? Mungkin pasiennya ngerti apa yang mesti dijalankan, berapa kali kemo, berapa kali mesti datang kemana, konsultasinya, berapa kali mesti datang untuk pengobatan, mesti datang ke dokter ini, ke ruang ini, ngerti. Tapi sebetulnya hambatannya adalah tadi, Bu, kami ini pasien luar kota. Kalau bolak-balik nggak punya ongkos gitu. Nah, udah mulai itu. Kan ada ya di napak ini gimana menyelesaikan hambatan-hambatan yang non medis. Sulit di sini, kita belum tahu tempat untuk cari kos-kosan di sekitar sini karena luar kota, jauh gitu. Kalau pulang pergi repot kan gitu. Nah, ini yang dampaknya belum tercapai karena ada dampak atau hambatan lain gitu. Nah, satu lagi teori, kalau tadi Laswell, satu lagi teori. Yang disebut komunikasi efektif itu jika kita mampu menghilangkan noise communication. Gangguan komunikasi itu bisa hilang, bisa kita cegah, bisa kita kurangi, sehingga tersampaikan itu juga bagian dari komunikasi efektif. Kemudian lanjut teman-teman sekalian, secara konsep di dalam buku pelatihan ini ada 3 model komunikasi. Sifatnya ini mempelajari lebih awal gitu ya, secara konsep dan mendasar ada model transisi, model interaktif, dan model transaksional gitu ya. Nah, ini yang tadi kita sempat bahas ya, komunikasinya efektif itu jika menggunakan mekanisme umpan balik paling enggak. Yang disebut umpan balik itu adalah karena komunikasi secara konsep model, kalau tidak ada umpan balik maka belum terjadi komunikasi. Komunikasi nggak bisa terjadi kalau cuma satu arah. Namun demikian, ada beberapa hal yang mungkin memang cukup satu arah, tidak bisa 2 arah gitu ya. Maka di sini model transmisi itu pentingnya cuma sebatas
bagaimana pesan itu dari pengirim disampaikan kepada penerima atau komunikator sampai kepada komunikan gitu. Nggak harus umpan balik gitu. Ini secara konsep ini mungkin komunikasi cuman satu arah gitu. Tapi ya bisa saja gitu. Kadang ada informasi yang sifatnya satu arah sebenarnya. Bagaimana pas tindakan-tindakan yang memang tidak memerlukan persetujuan, tidak memerlukan satu reaksi karena mungkin pasiennya sudah tidak mampu untuk itu gitu ya. Tapi kan tetap itu sebagai proses komunikasi. Kemudian model interaktif, ini ada dua arah. Dan barangkali yang memang di sini secara konsep tiga model transaksional ini yang ideal gitu ya. Kondisinya ketika si pengirim dan penerima dalam kondisi yang sadar, siap menerima dan menyampaikan pesannya, tidak ada noise, tidak ada hambatan apapun, hambatan teknis, hambatan psikologis gitu, nggak ada sehingga pesan bisa disampaikan dengan eh, baik gitu, difahami dan dimengerti. Nah, ini kita untuk sebatas memahami dulu konsep soal komunikasi. Tiga-tiganya ada di kita. Kadang-kadang memang kita menjalankan tiga model itu gitu ya. Tentu ada plus dan minusnya di sini. Nah, kemudian secara keorganisasian gitu, ya ini kita secara konseptual bisa memahami ada komunikasi yang ada 4 kategori ya, dari komunikasi atas ke bawah gitu. Atau dari atas ke bawah itu sifatnya vertikal gitu ya. Jadi atas ke bawah atau bawah ke atas gitu. Ini terjadi di kita misalnya satu instruksi arahan tertentu terkait kebijakan napak gitu ya. Napak misalnya apa ya, satu SOP, satu edaran, satu kebijakan layanan, itu bahasa-bahasa komunikasi ke bawah, top down atau bottom up gitu ya. Kalau kemudian yang bottom up adalah informasi yang berupa laporan dari kita, kemudian mungkin eskalasi informasi, itu informasi yang sifatnya bottom up. Jadi yang sifatnya dari bawah ke atas secara berjenjang sesuai dengan rentang organisasi gitu. Semuanya harus dilakukan dengan baik gitu. Bahkan bagaimana menyusun informasi yang baik gitu, yang lengkap, yang mudah dipahami gitu. Karena pun seperti yang tadi kita diskusikan, misalnya tadi dikatakan Bu Nuryadana ya, informasi itu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami. Pun dalam komunikasi organisasi, ketika kita menyusun laporan soal pelayanan navigasi pun menjadi konsep laporan yang mudah dipahami, gitu ya. Mudah dimengerti dan diambil keputusan oleh level di atasnya. Itu juga fungsi dari komunikasi efektif itu sendiri. Kadang kan kita membuat laporan ya sebatas disampaikan misalnya, Bu, tadi pasien si A itu komplain gitu. Heboh di sana, sampai marah-marah gitu ya. Padahal udah dijelasin, udah didengerin, tapi ngeyel gitu. Nah itu contoh, terus atasannya gitu, mendapat laporan itu mikir gitu. Ini sebenarnya baru soal bahasa popnya ini baru dramanya yang disampaikan gitu ya. Belum informasi yang bagus. Akan baik kan jika misalnya tadi ada namanya si pasien alfa usia sekian, pasiennya kanker payudara gitu. Dia menyampaikan keluhan berupa satu, tidak puas karena ternyata dokter yang sudah dijadwalkan jam 10 tidak datang tepat, habis itu dokternya tidak memberikan penjelasan dengan rutin, dengan baik, runtut kan gitu. Misalnya sebuah komplain yang seperti itu. Kami sudah melakukan tindak lanjut, berusaha memahami apa yang disampaikan mereka dan mencatat, terus kami sudah melaporkan nih ke instalasi rawat jalan supaya kemudian ditindaklanjuti. Karena pasien ini membutuhkan informasi. Mohon arahan dari
manajer untuk ini. Nah, contoh ini contoh satu informasi yang bagian komunikasi organisasi yang efektif, melaporkannya pun jelas, sehingga si pimpinan atasnya jadi clear mesti mengambil langkah apa. Pun demikian, ketika organisasinya ini dari atas ke bawah, manajer atau kemudian direktur menyampaikan arahan informasi ke bawahnya juga harus clear soal informasi. Apa, bagaimana, mengapa ya, kita bicara sering menggunakan 3W1H gitu ya. Itu harus jelas, itulah proses komunikasi organisasi yang mesti dijalankan. Berikutnya juga komunikasi bisnis. Kalau tadi komunikasi ke atas ke bawah, ini komunikasi bisnis ini soal bagaimana manajemen, informasi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan manajemen, soal sistem, soal prosedur, soal kebijakan lain. Dan tentu di antara berbagai komunikasi itu kita sering kali, dan ini paling banyak adalah informasi informal. Informasi informal itu baik secara tata bahasa, tata situasi kondisi, kosakata yang disampaikan, mungkin juga tidak serius, dengan bercanda, dengan humor, gitu ya, dengan cerita dan lain-lain, tapi informal. Tapi pesannya adalah nyampe, gitu ya. Jadi ini 4 konsep komunikasi organisasi: komunikasi ke atas, ke bawah, komunikasi bisnis, dan informal. Sebagai bagian dari pengayaan kita dalam landasan komunikasi ini, mengenal komunikasi organisasi ini. Nah, terus gimana caranya? Tentu Bapak Ibu sekalian, kita memahami untuk mengerti soal konsep komunikasi ini, layaknya juga di layanan kesehatan butuh improving gitu, butuh peningkatan kemampuan, pelatihan-pelatihan, sehingga setiap staff, setiap manajer, direktur bahkan memahami betul komunikasi ini. Mungkin yang sering kita dengar pelatihan internal itu pelatihan komunikasi efektif gitu ya. Namun kebanyakan mungkin karena komunikasi efektif lebih kepada handling komplain biasanya. Padahal komplain itu kan dampak dari komunikasi yang tidak efektif. Informasi yang tidak dipahami dengan jelas, informasi yang tidak diterima dengan sepenuh hati, informasi yang barangkali tidak membuat orang tergerak untuk menjalankan, sehingga terjadi komplain. Nah, tapi itu sudah awal yang bagus. Komunikasi efektif, pelatihannya bentuknya adalah handling komplain. Namun teman-teman sekalian, selain juga pelatihan, kemudian kita penting juga mempraktekkan komunikasi efektif ini menjadi keseharian kita. Nanti kita mungkin akan diskusikan lebih jauh, ini nanti di bagian-bagian awal sebenarnya gimana teknik-teknik satu komunikasi efektif ya. Tapi penting bahwa di dalam slide ini, komunikasi itu perlu dilatih. Tidak bisa kemudian orang belajar sendiri. Orang suruh baca bukunya, baca SOP-nya, itu nggak bisa gitu. Kalau bahasa saya, internalisasi itu harus sistemik gitu. Sayangnya barangkali kalau ada rumah sakit yang masih berpikir komunikasi efektif itu kayak satu talent, satu satu bakat gitu. Sayang sekali kalau masih di rumah sakit berpikir itu. Rumah sakit kita itu harus mampu membekali bahwa memang perlu ada pelatihan, perlu ada workshop, perlu ada internalisasi komunikasi efektif ini dengan berbagai simulasi-simulasinya ya, tentu saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebelum dilakukan pelatihan, seharusnya ada SOP-nya. Bagaimana menjalankan komunikasi organisasi. Ada caranya bagaimana petugas napak itu menjelaskan, mulai dari runtutannya apa, mulai dari mulai menanyakan nama, usia, dan lain-lain, alamat, data diri,
kemudian menjelaskan soal prosedurnya, terapi yang dilakukan, menjelaskan informasi pendukung lain, menjelaskan apalagi, itu tertulis dalam protokol dan SOP-nya. Kalau itu nggak punya, yang mau dilatih menjadi tidak implementatif, tidak aplikatif. Jadi Bapak Ibu untuk mendapatkan pelatihan ini, selain konsepnya, itu kan harus mendapatkan pelatihan yang sifatnya SOP-nya itu harus diinternalisasi. Itu makanya perlu juga menetapkan standar. Bahkan bukan cuma perlu, memang seharusnya. Ya, karena itu yang akan kita didik dan kita latih. Termasuk maksudnya Bapak Ibu sekalian, nanti rumah sakitnya mesti memiliki banyak SOP soal NAPA. Dan itu perlu diinternalisasi. Tidak hanya ke petugasnya, tapi kepada unit kerja di sekitarnya. Unit yang mengurusi rekam medis, unit yang mengurusi sistem informasi, unit yang mengurusin layanan pelanggan, unit bahkan yang ngurusin hukum barangkali, unit yang ngurusin rawat jalan, rawat inap diajak. Ini loh, internalisasi standarnya kayak gini. Jadi yang satu perlu dilatih, dua harus membuat standar prosedur. Yang ketiga adalah supaya organisasi itu mempunyai kemampuan organisasi, mempunyai sistem. Gimana sistem yang interaktif tadi dalam konteks ini adalah bagaimana menyampaikan masukan, saran, bahkan kritik, serta keluhan organisasi itu ada. Ini bagian dari konsep organisasi komunikasi tadi bahwa harus imbal balik. Kan gitu. Nggak bisa kita sebatas di NAPA, nggak ada sistem yang membuat tidak untuk umpan balik dari pasien dan keluarganya. Harus ada sistem itu. Apakah memang sistem itu terbentuk sendiri di NAPAK itu? Mesti melibatkan komunikasi tim customer service gitu, misalnya. Itulah kenapa penting kita melakukan internalisasi SOP tadi. Ya. Terus yang kemudian yang ketiga adalah menggunakan media bantu. Itu juga perlu dikelola. Lah gimana kemudian komunikasi organisasi, informasi, alur informasi di rumah sakit kita menggunakan media apa nih untuk menjelaskan ke pasien? Komunikasi yang sifatnya konvensional, apakah masih menggunakan leaflet, brosur, dan lain-lain, atau melakukan media baru dengan media baru? Instagram, TikTok, YouTube, gitu kan? Atau menggunakan aplikasi mobile, atau dengan website, gitu ya. Ini semua harus dipenuhi supaya komunikasi organisasi kita efektif, gitu ya. Jadi kita ulang di slide ini. Pertama, teman-teman mesti memiliki dari bawah media yang tepat. Tapi media ini nggak seluruh media harus dipunyai, tergantung profil pasien rumah sakit Bapak Ibu. Rumah sakit Bapak Ibu rata-rata usianya di atas 40 tahun misalnya. Yang pertanyaannya mereka sangat digital enggak? Kalau enggak digital berarti memang lebih banyak membutuhkan brosur, leaflet dan lain-lain. Oh, dipenuhi. Karena memang profil pasien kita rata-rata itu. Tapi buat pasien yang lebih generasi X, Z, Y gitu, mungkin lebih familiar dengan mobile. Ya, yang urusan leaflet dan lain sedikit saja, seperlunya gitu. Ini penting untuk mengenali profil kita sehingga medianya tepat. Kemudian yang kedua, setelah media yang tepat, yang kedua adalah mampu mempunyai sistem komunikasi imbal baliknya untuk memberikan masukan, handling komplain, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, punya SOP, punya prosedurnya, punya protokolnya. Yang keempat, itu harus diinternalisasi. Harus dilatih, disimulasikan gitu ya. Supaya kemudian organisasinya memiliki manajemen komunikasi efektif yang baik gitu. Nah, itu bagian pertama sudah, kemudian kita masuk ke bagian kedua, manajemen alur informasi. Konsepnya gimana? Nah, dalam manajemen alur informasi pelayanan kanker ada 4 blok sistem gitu yang perlu mungkin kita sama-sama memahami gitu ya. Yang pertama adalah alur informasi, bagaimana informasi mediknya, informasi pasiennya yang terpusat di catatan atau di rekam medis gitu ya. Ini
Ini memang napak mensyaratkan gitu ya. Napak itu mengharuskan dan harus didukung oleh satu sistem informasi rekam medis yang bagus. Karena kalau ini tidak dimiliki, tentu pesan yang mau kita sampaikan, informasi yang disampaikan menjadi tidak tepat, tidak utuh, tidak clear gitu. Karena ini membutuhkan satu rekam medis. Secara teknis teman-teman untuk informasi rekam medis mungkin lebih paham dari saya ya. Kemudian informasi yang tercatat baik yang dari kita sampaikan maupun dari pasien itu semua dengan bagian dari rekam medis ini. Dan kemudian sistem ini nggak boleh stand alone, tidak boleh sendiri gitu ya. Harus menjadi terintegrasi dengan sistem lain, maka membutuhkan satu sistem informasi. Ya. Karena kalau ibaratnya gini, rekam medis itu ibaratnya kita dalam tahap pengumpulan data, pengumpulan informasi, fakta-fakta itu di sistem rekam medis inilah. Informasi terkait pasiennya tentu ya. Kemudian ini tidak bisa sendiri, supaya teralirkan dengan baik, bisa terdistribusikan, bisa diakses internal rumah sakit, membutuhkan satu sistem informasi. Ini sistem informasi itu, bayangan kita memang sekarang sistem informasi itu selalu elektronik, selalu digital. Tapi kita sebetulnya mau diskusi bagaimana informasi itu tersampaikan, terdistribusi dengan baik. Ya akan bagus, efisien, efektif jika semuanya dengan sistem informasi, dengan komputerisasi, digital atau elektronik tentu saja ya. Karena tapi fungsinya adalah mendukung informasi itu tersampaikan. Ingat kata-katanya, komunikasi organisasi harus efektif, itu harus ngalir. Dari satu titik ke titik lain, dari unit satu ke unit lain, dari orang satu ke orang lain. Makanya membuat sistem. Kalau nggak ada sistemnya, nggak ada alurnya, perjalanan informasi itu ya menjadi riweh, jadi babaliut, jadi berantakan gitu. Ini sistem informasi. Setelah kemudian sistem rekam medisnya jalan, oke, sistem informasi jalan, ini termasuk bagaimana orang mengaksesnya. Dalam hal ini, pasien napaknya ini juga bisa menginformasi. Jangan cuman bagus di catatan rekam medis, bagus di sistem informasi, tapi secara internal pasiennya susah akses. Nah, bagaimana kemudian pasiennya bisa mengakses hasil labnya, hasil resume medisnya, kan gitu ya. Informasi terkait penyakitnya, terkait informasi pendukungnya, informasi keuangannya, biayanya, gitu, dan lain sebagainya. Ini sedapat mungkin, kalau idealnya rumah sakit kita bisa menerapkan komunikasi organisasi efektif, harus memiliki kemampuan ini dengan sistem, oh bisa diakses, nama saya Anjari bisa mengakses riwayat medis saya di HP. Ya, meskipun saya generasi X sudah bisa lah familiar di HP, ponsel gitu, aplikasi mobil bisa cek. Saya bisa melihat data saya, jadwal kapan saya mesti kemo, jadwal saya ketemu dokternya, kapan saya minum obat, kapan saya mesti kalau ke ruang napak itu di lantai berapa, saya sudah bisa baca. Saya diingatkan hasil labnya. Bagus sekali jika sudah mampu begitu. Itu yang ketiga. Jadi akses informasi pasien. Yang keempat, karena napak ini adalah proses yang memang diciptakan atau dijalankan untuk membantu bagaimana proses pengobatan layanan kanker, di mana layanan kanker itu membutuhkan waktu yang panjang dan dibutuhkan juga data-data yang penting, maka bagaimana sistem informasi kita itu mampu dianalisis, diteliti, dikembangkan gitu. Sehingga hasil dari analisis ini bisa membantu pengambilan keputusan organisasi. Data ini bisa dikumpulkan, diolah sedemikian rupa sehingga bermanfaat untuk pengembangan layanan. Gitu. Data ini diolah sedemikian rupa untuk diteliti, dikembangkan sehingga membuat inovasi layanan gitu ya. Ya, kita sebagai sistem napak, navigasi pasien kanker ini membantu rumah sakit untuk menyusun itu.
Jangan sampai datanya tidak terkumpul, tersimpan dengan baik, tidak bisa dikelola, mau dicari datanya sulit, terkumpulnya berantakan, tidak terkode dengan baik, sehingga tidak mampu dianalisis. Kalau tidak mampu dianalisis, ya tidak mampu membuat support untuk pengambilan keputusan, tidak bisa dipakai untuk pengembangan layanan, membuat inovasi baru, nggak bisa. Gitu ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, yuk kita sadari betul bahwa konsep di napak ini membantu betul di rumah sakit. Kalau napaknya bagus, disupport dengan sistem manajemen informasi yang bagus, itu akan mengembangkan rumah sakit kita, gitu ya. Oke, baik. Berikutnya sekarang kita masuk pada teknisnya soal komunikasi efektif, ya. Kita akan masuk di sisi ini. Moga-moga ini di 15-an menit selesai. Jadi kita mungkin bisa diskusi dengan Bapak Ibu sekalian lebih konkret soal bagaimana komunikasi efektifnya nanti ya. Ini yang ketiga adalah mengenali dan mengatasi hambatan komunikasi, gitu ya. Bapak Ibu tadi saya katakan, komunikasi itu efektif jika kita mampu mereduksi, mengurangi, bahkan menghilangkan gangguan atau hambatan komunikasi itu sendiri. Noise communication gitu. Nah, yuk kita diskusikan dulu apa saja itu noise communication, hambatan komunikasi. Di dalam buku pelatihan disebutkan 3. Tapi sebenarnya ada beberapa banyak hal. Yuk kita diskusikan satu-satu dulu ya. Yang pertama, di sini hambatan komunikasi dalam napak ini disebutkan 3. Perbedaan latar belakang, budaya, usia, gender, bahasa, pendidikan. Yang kedua, perbedaan persepsi dan pemahaman. Yang keempat, adanya rasa malu, takut, dan tidak nyaman. Oke, teman-teman sekalian, kita coba bedah satu-satu ya. Saya ingin menambahkan perspektifnya, hambatan komunikasi itu mulai dari sebelum ke latar belakang itu kepada hambatan teknis dulu. Hambatan teknis itu adalah hambatan yang bersifat fisik. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan gitu loh, secara indera kita. Contohnya apa? Kita ini nggak bisa pesan itu tersampaikan jika ada hambatan teknis. Contohnya, misalnya di sini nih, hambatan teknis contoh ini. Saya menyampaikan informasi melalui Zoom. Kalau sinyalnya jelek, maka Bapak Ibu nggak bisa nangkep apa yang saya katakan. Itu hambatan teknis. Kalau kemudian lampu saya ini nggak terang, Bapak Ibu nggak ngelihat wajah saya dengan rambut yang pendek ini, kan gitu. Ibu remang-remang lihat saya. Itu juga menghambat pesan yang kita sampaikan. Nah, konkretnya kalau di napak gimana? Ya ini ibaratnya pasien datang, pertama jarak komunikasi kita jauh, sementara suara ibu pelan gitu, nggak nyampe kan, informasinya jadi nggak sampai gitu. Atau informasi disampaikan kepada pasien dengan telepon misalnya, karena ada komplain atau apa lewat telepon. Sinyal ibu nggak nyampe, kuota WA-nya habis dari rumah sakit gitu. Yaitu hambatan-hambatan teknis. Terus selain hambatan teknis, itu adalah hambatan fisik. Fisik itu kondisi kita. Mungkin kita lagi sakit, pasiennya juga kondisinya sakit. Udah kita yang memberi informasi orang yang lagi sakit, nggak bisa fokus karena lagi pusing kepalanya. Pasiennya juga dalam kondisi sakit kanker, nyeri yang hebat gitu. Kondisi ini membuat informasi menjadi setengah-setengah. Kita menyampaikan juga tidak antusias, tidak semangat. Si pasiennya juga gitu, alih-alih mendengarkan yang kita omong, dia lagi fokus mikirin dia lagi nyeri gitu. Belum lagi kemudian bingung dia juga, yang nganterin juga nggak datang, pergi tadi nggak datang-datang, dia bingung juga pulangnya nanti gimana kan gitu. Nah ini
kondisinya. Mungkin juga pendengarannya kurang, kayak gitu loh ya. Eh, maaf, mungkin penglihatannya juga kurang. Jadi ketika dijelaskan dengan general consent text, nggak begitu bisa membaca. Ini hambatan fisik. Ini harus kita pahami betul nih, gitu ya. Nah, ini posisinya dalam materi kita hari ini, kita memahami hambatan yang dipunyai oleh pasien kita. Tadi hambatan teknis sudah, hambatan fisik yang tadi ya. Jadi kita ngerti nih, pasiennya gimana? Oh, ini orangnya pendek, kurang tinggi. Ditanya, ibu perlu kursinya saya naikkan dulu supaya lebih nyaman. Itu contoh kalau pendek gitu ya. Jadi hambatan-hambatan yang ini, kalau pendengarannya kurang, kita bisa tahu nih. Ibu bisa jelas mendengar apa yang saya sampaikan. Oh jelas, oh gitu jelas. Itu tekniknya gitu. Kan kadang kita buru-buru pasien antrian panjang, pokoknya kita sampaikan aja, ibu jadi begini ya pasien ibu ya, ibu sekarang posisinya ini yang harus ibu lakukan A, B, C. Setelah ini ibu ke sana, gitu. Setelah itu begini, tahapan-tahapannya sudah dijelasin. Ibu nggak bertanya apakah kemudian itu didengar dengan jelas, kalimat ibu itu kecepatan atau enggak kayak gitu tuh. Itu yang harus dipahami betul, teknis dan fisik. Kemudian yang berikutnya adalah psikis. Psikis ini sifatnya sebenarnya masuk kategori-kategori yang perbedaan persepsi dan pemahaman. Ini pasien kita hari ini bukan pasien dulu yang terbatas informasi. Kita hidup di zaman ketika informasi itu sedemikian membludak, membanjiri. Sehingga mereka bisa terpapar informasi itu dari saudaranya, dari keluarga. Dia baca di internet, melalui website, melalui YouTube, lewat WhatsApp, di grupnya sudah sebaran informasi yang demikian banyak, dia nonton televisi. Sehingga di kepalanya, setiap pasien yang itu atau keluarganya sudah terpapar banyak sekali informasi soal kanker. Gitu. Sehingga ketika datang ke rumah sakit, itu dia bukan seperti gelas kosong, tapi gelas yang sudah penuh dengan berbagai informasi. Bahkan, ya Bapak Ibu, pasien itu sudah punya persepsi terhadap rumah sakit kita. Gitu. Sudah terkait penyakitnya, dia juga sudah banyak informasi. Misalnya bahwa, informasi yang mungkin hoax kan gitu, bahwa kanker informasi-informasi yang keliru soal kankernya itu sendiri gitu. Dipenuhi dengan mungkin teknik-teknik pengobatan alternatif yang konon bisa menyembuhkan kanker tanpa operasi, itu udah dalam kepalanya. Datang ke rumah sakit kita gitu dengan pemahaman itu. Termasuk tadi informasi terkait rumah sakit kita, di mana rumah sakit kita itu seluruhnya pasien BPJS, ngantri, pasien petugasnya judes-judes, galak, pokoknya nggak ramah gitu, ruwet, berbelit-belit. Nah, itu sudah menghinggapi dalam kepala pasien dan keluarganya itu. Itu akan jadi noise. Bayangkan kalau kita datang ke satu tempat yang sudah riuh kayak begitu gitu ya. Ya, kita kan sudah mentalnya itu terpaksa datang ke rumah sakit ini gitu ya. Tidak dengan welcome. Nah, ini persepsi yang seawal. Sehingga kalau orang yang bahasanya tadi gelasnya penuh, kita mau ngisi informasi baru itu butuh effort gitu, butuh upaya yang sangat serius, butuh sungguh-sungguh. Udah penuh persepsinya. Bener memang kita nggak ramah gitu ya. Kita galak, ya sudah, pas. Jadi informasi yang kita berikan pun jadi tumpah gitu, tidak bisa diterima dengan baik. Jangankan dipahami, diterima aja enggak gitu kan. Itu perbedaan persepsi atau informasi yang sifatnya noise, yang sifatnya psikis tadi. Termasuk ini adanya rasa malu dan takut gitu, tidak nyaman. Malu dia punya penyakitnya. Ya wajar dia sulit mengungkapkan karena dia malu. Ya kita Bapak Ibu sebagai petugas rumah sakit mungkin udah terbiasa menyebut informasi ini ya. Bahkan ini saya sering mengatakan gini.
Dulu itu saya sebelum ke rumah sakit kanker Darmais gitu, menyebut organ-organ tubuh manusia gitu, itu sulit menyampaikannya. Kayak kayak nggak pantas gitu ya. Kayak kok kalau ngomong kayak gini vulgar gitu. Ya sebutkan kayak itu kanker payudara lah gitu. Tapi sekarang begitu saya di rumah sakit kanker Darmais menyebut kata payudara itu sangat sangat enteng gitu karena itu hal yang normal di sini. Tapi bayangkan ketika saya dulu 5 tahun itu menyebut kanker payudara itu sulit sekali. Nah, itu juga yang ini contoh sederhana banget ya. Tapi saya mau bilang bahwa value budaya itu ada masih orang menyebutkan sakitnya itu dengan malu. Padahal dia datang itu untuk berobat. Dia tahu kalau saya nggak cerita apa adanya penyakit ini, itu saya nggak mendapatkan solusi sebenarnya untuk pengobatan. Kalau saya nggak cerita soal hambatan saya sebenarnya duit saya itu sedikit. Kalau mau cari kos-kosan dekat sini itu gimana ya, malu gitu. Padahal itu hambatan terbesar dia untuk mencapai akses pengobatan kanker dengan baik. Nah, rasa malu ini pintar-pintar mesti kita gali nih. Mesti kita tahu dari hal yang tidak dikatakan gitu. Pasien yang belum memahami itu terlihat gelisah, terlihat tidak fokus, pandangannya kemana-mana, terlihat mukanya serius gitu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Mungkin ada rasa malu, ada takut, tidak nyaman gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita validasi nanti. Nah, kata validasi itu jadi penting nanti ya. Nah, ini noise-nya. Kemudian noise yang berikutnya yang keempat tadi adalah soal value, soal nilai gitu. Nah, ini soal perbedaan budaya, usia, gender, bahasa ini. Bapak Ibu, pasien kita ini beraneka ragam. Ada yang dari suku dan budaya yang berbeda-beda dengan latar belakang value budaya, nilai-nilai yang dipahami. Nah, ini yang semakin kita mengerti value-value itu, mungkin kita akan lebih mudah memahami. Ada value keagamaan yang harus kita hormati gitu ya. Ada sebagian orang yang mungkin, maaf, mungkin yang kayak contohkan aja ya. Hmm, ada yang punya value bahwa dia itu mesti diterima petugas yang sesama jenis gitu. Karena dia malu mengungkapkan apa yang dia alami itu jika kemudian berbeda lawan jenis gitu ya. Nah ini juga value gitu ya. Ada yang memang mungkin saudara yang Muslim gitu nggak bisa lepas jilbab, sementara di situ mungkin diharuskan lepas jilbab atau apa. Nah ini value-value yang kita mesti pahami supaya ini termasuk budaya lokalnya gitu ya, bahasa-bahasa lokalnya gitu. Maka penting kita memahami betul gitu ya latar belakang value ini menjadi satu hambatan yang kita mengerti sehingga kita bisa mengurangi gimana supaya tersampaikan. Makanya kalau soal bahasa mungkin dalam SOP kita menggunakan bahasa Indonesia, tapi mungkin di beberapa daerah akan lebih nyaman jika menggunakan bahasa daerahnya. Buat teman-teman saudara kita yang mungkin di daerah-daerah yang di Jogja sana gitu, di daerah saya, itu kalau disampaikan dengan bahasa Jawa, itu apalagi dengan kromo inggil, dengan sangat santun, Romo Inggil, itu pasiennya akan mudah merespon, mudah mengungkapkan apa, karena merasa dihormati gitu. Ini contoh gitu ya. Saya nggak tahu di bahasa yang teman lain, tapi itu itu harus kita pahami gitu. Tapi bahkan di Jawa saja kan agak berbeda, mungkin di Jawa Timuran gitu ya. Itu agak berbeda. Belum lagi di Medan, belum lagi di Palembang, belum nanti di Papua, di NTT, logat, bahasa dan lain sebagainya ini jadi penting. Yang kebetulan mungkin kita bukan orang lokal di situ gitu ya, tapi kalau kita mampu menggunakan bahasa lokalnya itu juga penting gitu. Apalagi masyarakat-masyarakat kita yang generasinya lebih senior yang mungkin keterbatasan kemampuan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini juga penting. Ini beberapa hambatan yang kita ceritakan gitu. Sebenarnya banyak beberapa teknik hambatan, tapi intinya adalah kenali betul, kenali betul apa yang menjadi pengganggu orang
atau pasien atau keluarganya tidak mampu menangkap yang kita sampaikan, tidak mampu memahami apa yang kita jelaskan, tidak mau melaksanakan apa yang kita instruksikan. Itu harus dipahami. Itu esensinya sebenarnya. Kadang informasinya itu atau hambatan-hambatan ini itu kita bisa tanyakan, tetapi ditanyakan pun nggak menyampaikan. Itu yang kita lihat dalam bahasa tubuhnya. Respon dia terhadap kita. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Itu yang disebut hambatan komunikasi. Nah, teman-teman sekalian, salah satu pengurai yang memang sangat esensial dan penting, dan ini sangat spesifik, itu sangat dibutuhkan, skillnya adalah empati. Empati ini indah dikatakan, teoritiknya sangat banyak gitu ya. Tapi mempraktekannya sungguh luar biasa, menantang sekali Bapak Ibu. Empatik ini bukan sekedar kata-kata gitu ya, tapi ini satu tindakan nyata sehingga dampaknya buat pasien dan keluarganya itu merasa nyaman dengan kita. Merasa dekat dengan kita sehingga mau menerima informasi dan penjelasan dengan baik. Ini tidak hanya bisa ditunjukkan dengan kalimat semata, dengan kalimat yang sangat rapih gitu, tapi juga cara menyampaikan. Kita cara menyampaikannya gimana? Kalau dengan mimik yang sangat serius, sangat kaku, meskipun kata-kata informasinya sangat bagus, tapi kalau sangat kaku, bahkan instruktif, maaf galak gitu, ya pasiennya belum tentu nerima gitu. Dia bisa mengerti, bisa mendengar, tapi dia belum bisa nerima, belum lego gitu. Kalau bahasa lain tuh kalau komunikasi itu dengan hati gitu ya. Ya hatinya ini rumplong ngono loh. Hatinya itu belum lega nerima ini. Iya udah jelas saya, tapi aku nggak suka dengan cara menyampaikan gitu. Nah ini nggak nyampe gitu. Nah gimana caranya menyampaikan? Bahkan mungkin maksud kita itu juga nggak begitu, tapi pembawaan kita gitu. Nah empati ini menjadi sangat esensial. Empati itu bukan sekadar merasakan gitu. Tidak sekedar ikut bersimpati. Kalau ibunya merasa kesakitan, kita ikut sedih, ikut nangis gitu. Enggak sekedar itu. Tapi kita bersikap atau sebagaimana jika kita itu jadi dia gitu. Dia itu dibutuhkan apa? Benar-benar memahami itu gitu. Jadi kalau bahasanya konsep ini memahami situasi, perspektif dan perasaan pasien. Ini nggak mudah loh ini. Ini bukan sekedar iya ya Bu, sakit ya Bu gitu. Sulit ya, tapi kemudian tetap nyuruh, udah Ibu nanti gini. Contoh konkretnya gini ya. Tempat layanannya itu mungkin Ibu di lantai 1, sementara polinya itu di lantai 2, kan gitu ya. Terus harus naik tangga. Ini kalau empatiknya gini, gimana empatiknya caranya? Kalau empatiknya, yaudah, setelah pasiennya mengeluh, menyampaikan sakitnya, kita bilang, aduh iya ya Bu, rasa nyeri pasti ya Bu, iya saya bisa ini sih, udah meskipun saya belum pernah sakit, tapi saya udah sering nerima pasien bahwa rasanya memang katanya nyeri banget, ya Bu. Oh ya Allah, kalau saya paling nggak kuat tuh Bu, kan gitu. Udah, itu empati belum? Itu baru menyampaikan simpati sebenarnya. Sementara ketika mau ke lantai 2, naik tangga, ibu nanti setelah ini ke lantai 2 ya, naik tangga, tangganya itu ada di lorong sana, ibu jalan kaki ke sana. Itu bersimpati tapi belum berempati. Kalau berempati itu, aduh, ibu ke sana sulit ya sekarang ya, ibu saya siapkan kursi roda dulu ya, gitu. Nah kursi roda itu bentuk empati yang konkret gitu loh. Nggak sekedar nyuruh orang, sementara orang harus jalan kaki ke lantai 2, di ujung naik tangga. Itu belum menunjukkan empati. Kalau belum kita kasih kursi roda. Rumah sakit memfasilitasi dengan kursi roda, dengan eskalator gitu, nggak tangga. Nah itu bentuk
satu empati yang penting gitu. Nah, ini yang bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Jadi setelah paham kondisinya, kita melakukan tindakan sebagaimana yang gimana pasien bisa terbantu, gitu. Ya kan? Jadi empati itu ada tahapan-tahapannya. Nah, bahasanya gitu. Yang pertama itu memahami situasinya. Baik yang dia ungkapkan, kita lihat, kita bantu rasakan. Oh iya, kita menyampaikan bentuk validasinya. Iya ya Bu, saya mengerti kalau saya jadi ibu, mungkin saya tidak sekuat ibu saat ini. Rasanya pasti berat, pusing ya Bu ya. Nah, itu bentuk validasi dari situasi yang dihadapi oleh pasien. Jadi, terus dikomunikasikan berikutnya. Di sebelah mana Bu sakitnya? Di ini ya, leher bagian kanan ya, atau di bagian dada agak nyesek ya Bu ya, kan gitu. Rasanya nyut-nyut gitu Bu, cekot-cekot kan gitu. Iya, aduh, gimana ya? Nah itu mengkomunikasikan sisi yang memang dirasakan ibu itu. Atau kalau dalam konteks yang lain, nanti Bapak Ibu bisa mengungkapkan apa yang biasa dilakukan ya di ketika menerima pasien. Berikutnya kemudian bertindak sesuai dengan yang kita lakukan. Oke Ibu, kalau lagi pusing nggak bisa jalan, kalau lagi nyeri banget, nanti kami ambilkan kursi roda ya, sehingga Ibu, Bapak yang nganter bisa dorong ke sana dengan pas gitu. Atau Ibu bisa lewat sebelah kanan situ, di situ nanti ada lift, jadi Ibu nggak perlu naik tangga. Nah, itu contoh bentuk empati yang konkret gitu. Nah, sampai kemudian tahap yang berikutnya adalah ketika memang kita keliru, kita berani mengakui kita keliru dan minta maaf gitu. Itu bentuk empati yang tertinggi kita. Kadang kita keliru memahami bahwa Pak, kita nggak boleh loh ngaku salah, karena kalau kita salah nanti kita dituntut. Kesalahan, bentuk pengakuan kekeliruan, salah itu adalah atas informasi yang kita berikan, atas ketidaknyamanan yang rumah sakit sediakan, atas ketidakpahaman yang dia terima. Bukan satu benar kesalah yang secara hukum gitu ya, tetapi satu bentuk empati di mana yang mestinya kita bisa lakukan yang tadi bertindak misalnya, aduh Ibu, kami mohon maaf ya, sebenarnya Ibu kan sulit, tapi kursi rodanya ini habis. Saya mohon maaf sekali. Kami mohon maaf. Sebenarnya posisinya Ibu akan lebih enak, nyaman kalau menggunakan kursi roda, tapi mohon maaf, lagi habis. Apakah Ibu bisa nunggu biar kami carikan, atau Ibu mau jalan kaki gitu. Tapi pelan-pelan ya Bu. Ini bentuk empati yang ditunjukkan gitu ya. Jadi saya ulang bahwa empati ini bentuknya adalah bagaimana kita benar-benar memahami, menyadari situasi yang dihadapi pasien, baik penyakitnya maupun hal-hal lain. Kemudian kita melakukan validasi, mengkomunikasikan, benar nggak yang seperti itu? Ini bentuk bahwa kita ini perhatian benar, gitu. Bentuk kita itu menyimak, gitu. Ya, terus kemudian yang ketiga kita melakukan tindakan sebagaimana yang sesuai pemahaman tadi. Sampai yang terakhir adalah mengakui salah jika memang ada kekeliruan, ketidaktepatan atas apa yang kita sampaikan gitu ya. Itulah empati. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah ini kayaknya slide terakhir gitu ya. Ini sebuah metodologi saja. Tadi seperti teman-teman yang lain tadi sudah membuat sebuah metodologi gimana mengatasi hambatan-hambatan komunikasi, tahapannya secara konseptual. Ini menggunakan metode learn gitu ya. Listen, explain, acknowledge, recommend, and negotiate gitu ya. Nah, ini intinya sebetulnya bagian dari kayak komunikasi efektif kita. Ya, komunikasi efektif itu jika kita mampu menghilangkan atau kemudian mengurangi hambatan. Ya kan? Makanya teknik supaya hambatan itu terkurangi, supaya efektif kita menggunakan salah satu metodenya adalah learning, learn, listen. Pertama, listen. Bapak Ibu, ini konsep yang saya ingin tambahkan juga.
dalam komunikasi efektif, keterampilan pertama, keterampilan yang paling esensial dalam komunikasi efektif itu bukan berbicara, tetapi menyimak. Bukan berkata-kata, tetapi mendengarkan. Makanya dalam komunikasi efektif itu, kalau Bapak Ibu mungkin sering dapatkan, gitu ada namanya active listening. Jadi pasien itu membutuhkan satu hal yang disebut didengarkan, gitu ya. Dia itu butuh didengarkan. Nah, tapi didengarkan itu bukan mendengar untuk kita menyiapkan jawaban atau merespon, tapi mendengarkan untuk memahami, gitu. Makanya biasanya teman-teman sekalian, tips yang sering disajikan di sini adalah ciri khas jika Anda menyimak, mendengarkan dengan aktif, dengan seksama adalah satu, Anda melakukan konfirmasi. Nih, salah satunya contohnya itu. Misalnya, oke, tadi dengan Bapak namanya Anjari Umar Jianto Joyodinegoro, bener ya Bu, namanya Pak, namanya itu ya, Anjari, itu contoh konfirmasi. Atau jadi alamat Bapak itu di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, bener ya Bu? Nah, ini contoh mengkonfirmasi. Ini bertanya itu adalah salah satu contoh bahwa Anda itu mendengarkan dengan baik. Yang kedua, tidak memotong dengan semena-mena. Memotong dengan semena-mena itu apa? Tunggu sampai pasien itu selesai menjelaskan titik atau sekurangnya koma. Jangan lagi antusias, pasiennya cerita, ibu potong. Kecuali ada hal yang memang mau dikonfirmasi. Ada yang nggak jelas. Tapi ini sangat-sangat jika memang penting digarisbawahi. Jadi Bapak Ibu mesti menunggu sampai pasien itu koma atau titik. Baru Bapak Ibu merespon. Itu namanya mendengarkan. Yang ketiga, Anda menggarisbawahi. Ya, kalau yang pertama tadi mengkonfirmasi, memvalidasi gitu ya. Yang ini menggarisbawahi. Anda mengulang, biasanya paraphrasing namanya. Tadi Ibu menyebutkan ya bahwa yang Ibu rasakan itu nyeri di dada sebelah kiri, dan ini bernyut-nyut gitu ya Bu ya. Gitu. Nah, ini menggarisbawahi. Iya. Tadi Ibu mengatakan begini. Itu bentuk menggarisbawahi. Contoh tipsnya 3 aja ya, 3. Kalau kita mampu melakukan active listening sebagai keterampilan pertama, maka pasien merasa dihargai betul, gitu. Merasa dihormati, didengarkan betul, gitu. Oh, berarti nyimak nih orang ini, gitu. Saya tambahkan lagi deh, tipsnya satu lagi. Anda harus kontak, kalau bahasa konkretnya itu eye contact, gitu ya. Tapi Anda tidak melakukan sesuatu aktivitas lain yang tidak ada hubungannya. Jadi Anda tidak melakukan itu. Jadi Anda tidak sambil megang HP, tapi HP-nya sedang balas chat teman. Anda tidak sedang nonton video YouTube. Anda tidak sedang beresin kertas yang tidak ada hubungannya dengan pasien. Kalau Anda melakukan itu berarti Anda sedang menyimak. Arahkan pandangan Anda pada sudut pasien. Ini beneran satu gestur bahasa tubuh yang penting loh. Jangan dikira. Ya. Makanya saya sangat menyarankan jika Bapak Ibu menggunakan gadget, laptop gitu, itu kita menginput informasi, tetapi di satu waktu Ibu harus menyimak. Nanti akan terlihat bahwa sebenarnya Ibu menyimak, Bapak Ibu menyimak, kemudian Anda input, pasien itu mungkin akan berhenti karena memberi kesempatan kita menginput. Setelah itu Bapak mengarahkan pandangannya kepada pasien yang bersangkutan. Itu contoh listening. Oke, learn. Yang kedua adalah explain.
Setelah kemudian memang mendengarkan dengan sangat seksama dengan seluruh bahasa tubuh kita kepada pasien itu, kemudian kita menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, langkah demi langkahnya dipahami, bahasanya tidak muter-muter tapi pada fokus straight pada information-nya gitu kan. Kemudian jelas dengan bahasa yang clear, tone-nya, volumenya, kecepatannya. Jadi mungkin penting dalam informasi ini untuk menyampaikan dengan sesuatu itu clear. Explain ini ada beberapa tips. Pertama, karena ini buat pasien yang dengan kondisi pasien kanker tentu situasinya berat, sangat secara psikis, secara fisik, secara kondisi hal-hal lain memang pasiennya berat gitu. Teman-teman harus menyampaikan dengan cara pelan, dengan clear, vocabulary-nya atau kosakata disampaikan dengan jelas gitu. Nggak bergumam, membuka mulut dengan memang terbuka, dengan satu kata per katanya jelas gitu ya. Itu penting, Bapak Ibu. Pertama adalah soal intonasi dan kecepatan. Itu harus jelas. Yang kedua, Bapak Ibu menggunakan pause, jeda. Ya. Jangan kalimat Ibu itu panjang sekali tanpa ada koma dan titik. Gitu. Ibu harus membuat informasi itu utuh subjek, predikat, objek. Contohnya adalah Ibu setelah dari ruang napak ini, Ibu ke lantai dasar di ruang 105 ketemu dengan dokter Alpa. Itu satu informasi kalimat Ibu jeda. Jangan ditambahkan satu informasi itu dengan informasi lain. Tanpa jeda. Ibu setelah dari napak ini, Ibu ke lantai dasar ke 105 dengan Ibu Alpa, dengan dokter Alpa. Setelah itu Ibu nanti ke lantai 3, ngambil farmasinya di lantai 3 itu, ketemu dengan ini. Setelah itu dengan ini. Tanpa jeda namanya. Tips kedua dengan jeda di explain-nya itu ya. Nah ini jadi penting untuk kita menjelaskan. Yang ketiga, itu Ibu harus bertanya. Ibu, dengan yang dijelaskan tadi, sudah mengerti Ibu mesti kemana? Nah, itu contoh memberi tips bagaimana di tahapan explain ini. Oke, listen sudah, explain sudah. Yang ketiga, acknowledge. Acknowledge itu sebuah bentuk pengakuan. Jika ada yang sifatnya berbeda pendapat, ini yang tips kedua tadi, ini bagian dari hal yang tadi untuk efektif tadi dan juga explain. Misalnya ini soal perasaan, soal apa yang dirasakan pasien, hambatan yang dialami. Ini kita mesti mampu membuat validasinya di acknowledge ini. Barangkali misalnya Bu, pasiennya ngaku bahwa saya itu rasanya jadi nyeri banget gitu loh, Bu. Rasanya di leher sebelah kanan saya itu nyeri gitu. Terus Ibu sebagai petugas, oh enggak, itu nanti juga sembuh, sebentar lagi itu biasa, itu rasa kayak gitu. Ini mohon jangan disampaikan yang kayak gini. Karena itu Ibu menyangkal apa yang dirasakan pasiennya. Nah, ini acknowledge yang perlu kita pahami. Kadang-kadang kita sering menyangkal gitu. Bu, katanya di sini itu ribet ya, Bu, birokrasi. Tadi itu saya sudah ke satpam, sudah ke informasi pasien, tapi sulit sekali, Bu, mereka memahaminya itu. Ribet lagi prosedurnya, harus buat ini itu. Oh enggak, di sini kita melayani dengan prosedur kok, Bu.
semuanya itu udah dengan jelas gitu. Itu juga tidak acknowledge itu. Mungkin gimana dong tekniknya? Ibu, kalau misalnya soal prosedur tadi yang, aduh, kami mohon maaf bener ya. Kami secara ketentuan itu tidak dibenarkan membuat layanan yang berbelit-belit. Kita melayani ibu itu di customer ini misalnya di napak ini selama 30 menit. Kami akan usahakan 30 menit itu berjalan dengan baik, dengan tepat dan ibu memahami. Kami mohon maaf jika kemudian ibu merasa terbelit-belit tadi. Gitu. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kita membuat validasi-validasi yang memungkinkan kemudian pasien merasa di, dihargai, dihormati. Listen, explain, dan acknowledge. Kemudian yang keempat, recommend. Ini memberikan solusi-solusi yang mungkin bisa diberikan kepada si pasien. Pak, gimana dong? Rasanya kan kita tidak semua hal itu bisa diberikan solusinya. Kadang-kadang bukan tugas kita, Pak. Itu tugas orang lain, tugas unit lain. Ya sekurangnya Bapak Ibu mampu memberikan alternatif solusi. Ya paling mudahnya gini contohnya. Tanya ke satpam, ke satpamnya dulu ya. Atau gini, kalau nggak satpam, Ibu ditanya, Bu, kalau biaya kemo berapa ya Bu? Kan gitu. Nah, Ibu sebenarnya kan di bagian apa mungkin ada informasi itu gitu ya. Tapi anggaplah ada biaya yang Ibu nggak tahu gitu. Nah, Ibu, waduh, saya nggak bisa jawab, itu bukan tugas saya. Alih-alih mengatakan itu, akan Ibu lebih baik jika Ibu, saya belum dapat informasi terkait itu. Tapi Ibu boleh nggak saya tunjukkan kepada unit yang bisa Ibu datang ke bagian pembiayaan di lantai sekian. Nanti Ibu ke sana tanya ya. Nanti akan lebih jelas dijelaskan. Kalau Ibu nggak tahu, mungkin saya bisa anterin. Nah, itu contoh satu alternatif solusi yang bisa diberikan. Anda nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Tidak bisa menjawab hambatan masalahnya, tapi memberikan alternatif. Ini juga salah satu teknik bagaimana memberikan solusi terhadap pasien. Rekomen yang terakhir adalah negotiate. Ini adalah satu tindakan yang mesti dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasien. Ini Bapak Ibu, ini lagi-lagi karena salah satu fungsi napak ini kan bagaimana menjelaskan rencana tindakan, penjadwalan, dan lain-lain sebagainya ya. Tentu ini perlu dikomunikasikan bagaimana kepada pasiennya, dengan kondisi pasiennya, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu soal metode learn. Listen, explain, acknowledge, recommend, dan negotiate. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Prinsipnya, saya nutup nih, komunikasi efektif itu adalah bukan sekedar apa yang dikatakan, melainkan bagaimana mengatakan dan juga dampaknya seperti apa. Ini penting kita pahami dalam komunikasi sebagai bagian fondasi dasar dari pelayanan navigasi pasien kanker. Oke, saya cukupkan sekian. Berikutnya mungkin kita bisa berdiskusi dengan baik, dengan efektif. Makasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Anjali atas materinya terkait komunikasi ya.